Hälsningar från Olympen! Då ska jag bryta din vänstra arm rakt av. Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi. Gimana? Sudah beli set-top box apa memakai TV analog? Untuk kalian yang belum mampu membeli set-top box, saya doakan semoga rezeki kalian lancar untuk bisa membeli alat itu. Dan jangan lupa, apabila kalian sudah membeli TV digital, teruslah tonton channel saya di layar TV Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film yang sungguh membuat adrenalin kita naik turun. Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang pendiam ketika berada di dalam rumah. Namun ketika ia keluar rumah, jati diri sebenarnya akan ia tunjukkan. Gimana keseruan aksi pada film kali ini? Langsung saja, daripada banyak bicara, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Diawali dengan diperlihatkan seorang bocah yang bernama Erik. Ia tinggal dengan keluarga kecilnya yang terdiri dari ibu kandung dan juga ayah tiri. Namun ayah tiri Erik sangatlah kejam. Ia tidak segan-segan memberikan hukuman kepada Erik, walaupun kesalahan yang dilakukan oleh Erik sangatlah kecil. Seperti ketika ia menjatuhkan garpu, ia pun langsung diberikan hukuman. Setelah makan, Erik disuruh untuk masuk ke kamar oleh ayah tirinya. Di dalam kamar, ayahnya pun menyiksa Erik karena ia tidak sopan kepada orang tua. Namun ibu kandungnya tidak melarang hal itu. Ia malah memainkan piano sembari mendengar sabetan dari suaminya untuk anaknya. Namun ternyata di sisi luar Erik mempunyai sifat jagoan. Ia adalah seorang berandalan yang pernah berkelahi dengan 10 orang sekaligus. Karena keberandalan Erik, ia pun dikeluarkan dari sekolahan. Namun itu bukan hal yang pertama bagi dirinya. Ketika akan pulang, Erik pun menjumpai ibunya sedang bertemu dengan seorang pria yang bernama Sam. Sam adalah pengacara bagi keluarga Erik. Mengetahui kalau kenakalan anaknya tidak akan berhenti, ibunya pun berniat akan menaruh Erik di asrama agar ia tidak terus-terusan dihantam oleh ayah tirinya. Ketika sampai di asrama, Erik pun masuk ke kamarnya. Di dalam, Erik berjumpa dengan seorang pria jenius yang bernama Pierre. Ia memberitahukan kepada Erik, walaupun sekolahan ini dipandang masyarakat sebagai sekolahan terhormat dan terjunjung tinggi nilainya, namun faktanya sekolahan ini adalah sekolahan yang busuk, yang lebih mementingkan kasta siswa dan juga standar ekonomi mereka. Dan benar perkataan Pierre, ternyata ketika mereka semua sedang makan, mereka pun dipisahkan sesuai kasta masing-masing. Pierre menyuruh Erik untuk tidak melakukan tindakan konyol dan juga berkata kasar, karena mereka diawasi oleh siswa senior yang bernama Otto dan juga Kevin. Dengan sengaja, Erik pun mengucapkan kata-kata kotor yang membuat Otto dan Kevin pun menjadi kesal dan menghukum teman di samping Erik yang mereka duga adalah orang yang telah berucap kotor. Setelah makan, Erik diajak oleh Pierre untuk udur di belakang sekolahan, walaupun hal itu sangat dilarang keras di sekolahan ini. Keesokan harinya, belajar mengajar pun terlihat seperti biasa, dan Erik menikmati hal itu. Namun ketika mereka sedang makan siang, di sini Erik mengobrol dengan temannya perihal pelajaran yang ia dapati. Namun Otto dan Kevin yang mendengar itu pun merasa risih dan menyuruh Erik untuk maju ke depan. Erik enggan untuk maju ke depan, yang membuat teman di sampingnya pun harus terkena imbasnya. Terlepas dari perbuatan seniornya, Erik pun merasa bahagia tinggal di asrama ini karena teman-temannya yang begitu solid dengan dirinya. Dan yang lebih penting, Erik tidak lagi berjumpa dengan ayah jahatnya. Beberapa hari telah berlalu, Erik menjumpai kelas renang dan ia berniat untuk bergabung dengan mereka semua. Namun sebelum masuk, Erik ditantang untuk melakukan misi terlebih dahulu, yaitu untuk melihat seberapa skillnya dalam hal berenang. Dan ternyata mengejutkan sekali, Erik mampu memecahkan rekor tertinggi di sekolahan ini dan ia pun diterima di kelas renang. Namun ketika ia sampai di kamar, ia diberitahu oleh Pierre agar ia tidak menonjolkan bakatnya di sekolahan ini apabila ia adalah anak baru, karena hal itu adalah hal yang tidak disukai oleh senior mereka.
Dan benar saja, beberapa menit kemudian Erik pun dipanggil oleh siswa yang mengatakan ia dipanggil oleh para senior. Ketika ia datang, Kevin pun mengatakan kepada Erik agar ia mau membersihkan sepatunya. Namun Erik enggan untuk melakukan hal itu dan ia pun pergi begitu saja. Keesokan harinya, ketika Erik sedang berjalan, ia pun tidak sengaja menyenggol Kevin, yang membuat Kevin pun menyuruh Erik untuk meminta maaf kepada dirinya. Namun Erik tidak merasa bersalah dan ia pun enggan untuk melakukan hal itu. Karena merasa dihina, Kevin pun menantang Erik untuk melakukan bayuan di atas ring sekolahan. Prier menjelaskan kepada Erik bahwa pertarungan ini adalah pertarungan untuk siswa nakal yang menantang para senior. Dan faktanya, para pembangkang akan melawan junior yang begitu banyak dan mereka akan dikeroyok. Erik yang mendengar hal itu pun merasa tertawa dalam hatinya karena ia adalah seorang petarung jalanan. Namun ketika pertarungan akan dimulai, Erik mengurungkan niatnya dan pergi dari sana, walaupun ia dianggap sebagai seorang pecundang. Erik melakukan hal itu karena ia sudah insaf dari kegelapan dan ia tidak ingin lagi membuat masalah di sekolah ini, yang membuat ia pun harus bertemu dengan ayahnya. Esok harinya di sini Otto memanggil nama murid yang merasa telah melakukan kesalahan, termasuk Erik itu sendiri. Ketika persidangan senior, Otto menjadi dewan persidangan tersebut dan menyuruh Erik untuk masuk ke dalam. Namun ketika Erik masuk, ia berdiri dengan posisi santai saja. Merasa terhina, Otto memberikan hukuman kepada Erik, yaitu menyuruhnya untuk kerja paksa. Erik disuruh untuk menggali tanah di belakang sekolahan dan Erik pun menuruti hal itu. Namun bukannya selesai dengan hukumannya, Otto kembali datang dan menyuruh Erik untuk mengembalikan timbunan tanah kembali. Tak sampai di situ, ketika Erik akan tidur, ia pun diganggu oleh Otto dan Kevin. Mereka pun datang melemparkan kuningan berkarat ke kamar Erik. Tak terima dengan hal itu, Erik pun bangkit dan mengembalikan kuningan berkarat ke mulut Otto. Keesokan harinya ketika mereka semua makan, Erik pun tidak sengaja mengejek Otto dengan mengatakan ia merasa mencium bau kuningan berkarat dan hal itu membuat Otto memanggil Erik untuk maju ke depan. Ketika maju ke depan, Erik dipukul habis-habisan oleh Otto, namun Erik gak merasakan sakit apapun. Beberapa minggu telah tiba. Di sini ada hari Natal dan mereka pun diizinkan untuk pulang. Namun ketika Erik pulang, ayah tirinya melihat bahwa nilai Erik pada perilaku terdapat nilai C yang ia pun harus menerima hukuman. Setelah liburan selesai, Erik pun kembali ke asrama dan ia pun diberikan buku oleh Prier. Erik pun merasa berterima kasih kepada temannya itu karena ia adalah satu-satunya orang yang bisa mengerti perasaannya. Keesokan harinya, Prier pun disuruh Otto untuk masuk ke ruangannya dan ia pun ditelanjangi. Karena Otto tahu bahwa Prier suka merokok, ia pun berniat akan mengencuskan rokoknya kepada dirinya. Melihat temannya tersiksa, Erik pun memberanikan diri untuk diencuskan rokok. Namun, karena memang watak Otto ini adalah seorang pecundang, ia pun tidak berani melakukan hal itu. Keesokan harinya, Prier pun disuruh untuk bergelut dengan Kevin dan juga Otto. Erik yang melihat hal itu pun berniat ingin menolongnya. Namun ia tidak ingin lagi membuat masalah di sekolahan ini, yang membuat ia pun harus dikeluarkan lagi. Oleh karena itu, Prier pun jatuh sakit atas tindakan seniornya. Dan beberapa hari Erik harus sendirian tanpa ada sahabatnya. Di malam harinya ketika Erik sendirian, ia pun dipaksa keluar oleh seniornya dan diikat di tengah lapangan. Lalu ia pun diguyur air es batu. Erik pun merasa kedinginan di tengahnya gelap malam dan juga guyuran es itu. Keesokan harinya setelah Erik menerima siksaan, ia pun masuk ke kamar dan ia menjadi sedih karena mengetahui temannya telah meninggalkan sekolahan ini karena ia tidak kuat lagi dengan bulian seniornya. Keesokan harinya Erik pun disalahkan oleh teman-temannya dan juga para guru yang menganggap Erik adalah sebab dari keluarnya murid berprestasi, yaitu si Prier. Ketika mereka semua makan, Erik menantang Kevin untuk bergelut dengan dirinya.
Ketika pertarungan dimulai, di sini Eric harus menghadapi dua orang sekaligus. Namun hal itu sangat biasa baginya, dan ia menganggap mereka adalah musuh yang sangat kecil. Atas tindakan Eric, ia pun dipanggil oleh kepala sekolah dan ia diberikan hukuman, yaitu dikeluarkan dari sekolahan ini. Setelah pergi dari ruangan sekolah, Eric pergi menemui Otto yang sedang berlatih kuda lumping dan ia mengancam Otto dengan sebilah kayu. Karena faktanya Otto ini adalah orang yang lemah, ketika ia didekati oleh Eric, ia pun muntah-muntah. Eric melakukan hal itu agar Otto mengerti apa yang dirasakan oleh siswa yang telah ia perbuat seenak jidat. Lalu Eric pun ingat dengan pengacara rumahnya, yaitu Pak Sam, dan ia memiliki ide yang sangat bagus, yaitu menyuruh Pak Sam untuk hadir ke perkumpulan kepala sekolah. Pak Sam pun memberikan peringatan kepada kepala sekolah, apabila Eric keluar dari sekolahan ini, maka nama baik sekolahan ini akan tercemar. Mendengar hal itu, kepala sekolah pun dengan terpaksa tidak jadi mengeluarkan Eric dari sekolahan ini dan membiarkannya di sini sampai ia lulus. Beberapa bulan telah berlalu, tiba saatnya Eric lulus dari sekolahan ini dan setelah upacara selesai, ia pun pergi ke rumahnya untuk menemui ibunya. Namun ternyata sifat ayahnya ternyata tidak berubah dan ketika ia sedang makan, ia pun disuruh ayah tirinya untuk masuk ke kamar dan akan memberikan pelajaran kelulusan. Namun betapa terkejutnya ayah tirinya ketika melihat Eric mampu menatap matanya dengan sangat tajam dan mengatakan, dalam beberapa menit lagi engkau akan masuk rumah sakit dengan tubuh yang berlumuran air mata. Beberapa hari setelah kejadian itu, Eric menjumpai Pierre yang akan melanjutkan sekolah di luar negeri. Eric meminta maaf kepada Pierre atas kejadian di sekolahan lama mereka, karena Eric adalah sebab Pierre keluar dari sekolahan mereka. Namun Pierre memaafkan perilaku seniornya dan tidak menyalahkan Kevin atas kemundurannya di sekolahan mereka. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Gimana sobat? Keren gak film ini? Pesan yang dapat kita ambil pada film ini adalah jangan pernah menganggap orang jahat itu akan jahat selamanya. Kita tidak tahu mereka ke depannya akan menjadi apa. Dan juga satu pesan penting lagi yang ingin saya sampaikan. Kita manusia tidak boleh merendahkan orang lain. Engkau tidak akan dianggap sangar apabila merendahkan orang di bawahmu. Jadilah orang yang adil dan mengerti dengan perasaan semua manusia. Jika engkau merasa paling hebat dan manusia yang paling kuat, bantulah mereka yang sangat lemah. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Saya undur diri. Dadah.